Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan ini adalah new Pajero Sport. Masih new, belum yang all new, tapi masih new Pajero Sport. Karena ini adalah Pajero Sport lama yang melakukan facelift. Dan ini adalah facelift kedua. Sebenarnya faceliftnya minor banget. Hanya ada di bagian grill depannya, lalu kemudian di bagian velgnya, dan bagian dalam kita lihat lebih dekat. Nah, yang berubah dari Pajero Sport ini adalah di bagian ini. Yang pertama, bagian grillnya. Kalau kita bandingin sama yang sebelumnya, ya di bagian sini tuh lurus-lurus saja. Jadi ada tiga sirip. Kalau ini nggak pakai sirip lagi, di bagian bawahnya warnanya sama kayak warna sebelumnya. Bagian atasnya ya beda. Kalau bagian atas ini tembus masuk dalam sini, dan di RL-nya itu masih sama. Lampu tetap sama Proji. Dan yang ada depan kita kali ini adalah yang Dakar 4x2, bukan yang Dakar Ultimate ya. Tapi menariknya, yang Dakar ini itu udah ada sensor-sensor yang ada depannya. Jadi harusnya ini udah pakai cruise control yang adaptif juga. Harusnya kayak gitu. Nah, untuk bagian samping yang juga berubah dari mobil ini adalah di velgnya. Jadi velgnya mirip-mirip kayak velgnya Expander. Jadi entah ini adalah mobil SUV yang dibikin ala-ala MPV atau gimana, tapi yang jelasnya velgnya bakal beda banget sama Mitsubishi Pajero Sport yang selama ini kalian banyak lihat di jalanan tuh. Nah, untuk bagian footstepnya masih sama, spionnya juga masih sama, talang air, roof railnya masih sama, dalamnya nih yang beda. Nah, kalau yang Dakar Ultimate itu warnanya dibikin beda, dengan motif joknya juga dibikin beda. Kalau ini masih sama nih, joknya masih bawaan atau common parts dengan yang seri sebelumnya. Tapi saya suka banget sebenarnya, ini lebih kelihatan mewah ya. Ya kita tahu bahwa Mitsubishi itu kalau bicara material build udah pasti bagus. Nah, setirnya nih mirip kayak setirnya Mitsubishi Expander sama X-Force. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini yang saya bilang tadi nih, di bagian ada sensor, jadi pastinya udah adaptive cruise control, dan kita bisa nge-lock jarak mobil yang ada di depan kita nih. Nah, itu bedanya. Jadi ini tambahan fitur yang ada di Dakar 4x2 yang sebelumnya nggak ada. Nah, untuk cluster meter juga pastinya berubah nih. Cluster meternya beda banget kalau kita bandingin sama yang sebelumnya. Keino detected, jadi kita nggak bisa ngerubah-ubah. Cuman cahayanya aja yang kita bisa ubah-ubah. Nah, head unitnya kayak gini. Oh ya, yang beda lagi itu di bagian atas nih. Jadi bagian atasnya sekarang udah warna hitam, termasuk di bagian sini dibikin warna hitam juga ini. Dan bagian atas ini dibikin warna hitam juga. Masih ada pedal shifter. Sebenarnya ini ngebantu banget buat kalian yang selama ini ragu buat mobil Pajero Sport yang transmisi otomatis dan teriak-teriak kepengen yang manual. Manualnya pakai pedal shift aja. Stability control, ada sensor parkir, ada FWCM, forward collision mitigation system. Ini adalah sekian fitur yang disematkan di mobil ini. Untuk bagian sampingnya ini masih sama aja, beda kayak yang Dakar Ultimate tuh. Dakar Ultimate 4x4 maksudnya. Ntar kita tunjukin lagi. Nah, buat kalian yang kepengen mobil ini, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar di profile atau di deskripsi untuk pemesanan. Khususnya buat kalian yang ada di Indonesia Timur, Makassar, dan seterusnya ke sono nyampe Papua. Nah nih, ini asik banget, masih sama seperti yang sebelumnya, jadi pastinya nyaman banget buat dudukin tangan di sini. Karpetnya, nah ini plafonnya nih, yang beda banget gara-gara sekarang udah jadi warna hitam, jadinya lebih kalem, lebih sporty, jadi lebih garang lagi untuk bagian dalamnya. Nah, yang istimewa lagi di Pajero Sport ya ini yang paling saya suka nih. Dia ada cup holder dengan armrest yang dibikin integrated kayak gini nih. Jadi enak nih taruh dalam. Oh ya, kalau kalian butuh energi pas dalam mobil, nah di situ ada charging station atau power station. Bisa buat cas laptop kalian dengan kabel biasa, bisa buat yang Type A. Nah, itu tuh. Lalu di bagian belakangnya juga nggak ada yang beda. Sedikit di bagian lampu yang beda, tapi yang ada di Dakar Ultimate setahu saya. Untuk bagian belakang ininya masih warna chrome juga. Kupikir udah. Apakah dia? Belum electric tailgate, masih kayak yang biasa. Dan untuk area kargonya sama, ini penyimpanannya seperti di sini juga ada hooknya. Di sini terus ada tempat buat naruh sesuatu hal yang sifatnya rahasia di situ, tempat penyimpanan tersembunyi. Dan joknya ini bisa ditegakin kalau misalkan kita butuh
tempat duduk di sisi belakang kayak gitu. Nah, cuman dia butuh step dari sini terus narik yang ini lagi nih. Tuh. Baru dia bisa. Nah, buat jungkit jok belakang yang kalau misalnya kita butuh ekstra kargo, tinggal tarik yang ini. Dia bakal ngelipat otomatis, setelah itu bakal kita lipat yang ini lagi. Jadi dia butuh 2 step. Tapi kalau kita bandingin sama kompetitornya, ya menurut saya ini lebih oke, karena dia benar-benar flat ke bagian depan. Di bagian sini sudah ada charging station juga, di situ ada cup holder. Di bagian sini nggak ada, karena di bagian situ ada nozzle atau untuk pengisian bahan bakarnya. Nah, itu yang ada di Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 edisi terbaru. Yang jelas yang istimewa adalah karena di mobil ini itu udah dilengkapi dengan cruise control. Nah, itu yang bisa kita share kali ini dari boothnya Mitsubishi yang ada di Gias. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa kita sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita bakal ngebahas si ganteng ini, all new Mitsubishi Triton Ultimate. Nggak tanggung-tanggung yang dimasukin yang versi paling mewah.